Karena ditegur lebih baik daripada dicuekin. Kalau dicuekin berarti mereka itu tidak sayang dengan kita lagi. Ya, selama kita tidak dicuekin oleh Tuhan, kita ditegur oleh Tuhan, maka saya yakin sekali bahwa Tuhan itu masih punya satu gambaran ya yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Ya, beberapa minggu lalu juga saya pernah menyampaikan hal yang berkaitan dengan pengalaman saya dalam konsep pemuritan, di dalam perjalanan pemuritan ya. Saya punya teman yang kemudian bersama-sama dalam mentoring. Ya, tidak lama kemudian teman ini setelah beberapa bulan tidak berjumpa, tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang saya kaget sekali, saudara sekalian. Saya kaget sekali. Ya. Dia mengatakan sesuatu yang tidak benar, masalahnya adalah dilakukan di media sosial. Ya, dan itu betul-betul membuat saya terpukul sekali. Ya, dan saya mencari apa yang Tuhan inginkan dalam perjalanan hidup itu, lalu kemudian Tuhan itu mengajarkan kepada saya tentang pengampunan. Ya, puji Tuhan, hari ini saya dengan orang tersebut sudah kembali baik. Ya, kami berkomunikasi dengan sangat baik. Puji Tuhan. Dalam perjalanan pemuritan, saya belajar menjadi murid. Tetapi pada saat yang sama, saya belajar untuk memuridkan orang lain yang Tuhan percayakan kepada saya. Action. Yang pertama, mencari Tuhan berarti siap mencari jiwa. Tolong digarisbawahi. Tempatkanlah kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Sekali lagi, saudara sekalian, ini tidak mudah. Tapi kalau kita mempunyai satu panggilan, mempunyai satu komitmen, saya yakin yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena bukan kita yang bisa, tetapi karena Tuhan yang membuat kita bisa. Berbagi dimulai dari memberi diri. You must be willing to reveal more of yourself. To let others see your soul. Kamu harus bersedia membuka dirimu lebih banyak lagi dan membiarkan orang lain melihat jiwamu. Ya. Inilah konsep panggilan pemuritan yang Tuhan ajarkan di dalam kitab suci. Inilah bagaimana Yesus yang adalah Tuhan juga hidup bersama dengan para murid, dan para murid juga hidup seotentik mungkin, terbuka. Ya, bahkan kalimat-kalimat yang mungkin kita baca dalam percakapan dengan Tuhan Yesus keluar dari mulut para murid, lalu Tuhan Yesus menegur dengan sangat luar biasa dalam sekali. Ya, tetapi itu bukan berarti Tuhan Yesus membenci para muridnya. Tapi dengan demikianlah sebenarnya perjalanan pemuritan itu semakin utuh. Ya, bagaimana kita melihat seorang Matius yang adalah pemungut cukai yang Tuhan pakai kemudian menuliskan kitab Injil Matius. Bagaimana dia menempatkan dirinya, bagaimana dia menempatkan Yesus di dalam konsep perjalanan hidup bersama dengan dirinya. Carilah rekan yang memiliki kerinduan untuk bertumbuh bersama. Ingat, setiap orang memang harus saling mengasihi, tapi tidak semua orang bisa cocok satu sama lain. Ya, makanya butuh sistem mentoring. Apa itu sistem mentoring? Itu 101, ya, 101, yaitu satu strategi ya sebenarnya, satu ide ya bagaimana pemuritan itu menjadi kuat. Ya, ketika kita di dalam konsep pemuritan itu, ketua kelompoknya itu memperhatikan orang-orang lainnya yang di dalam kelompok itu yang Tuhan tunjukkan untuk kita ini bisa punya satu waktu tertentu. Ya, sehingga orang ini menjadi calon pemimpin yang lain, dan pada waktu itu orang ini bisa memimpin kelompok yang lain sehingga kita bisa mencari jiwa yang lainnya. Ya, jadi peran kita itu di dalam satu kelompok itu memperhatikan, tidak hanya terus kumpul. Ya, ini tadi yang saya bilang, mau sampai di mana Pak? Ujungnya mau di mana Pak? Kita evaluasi sampai di mana Pak? Ya, bagaimana kita mengukur bahwa perjalanan pemuritan kita ini sehat dalam tanda kutip? Salah satunya adalah ketika kita bisa melihat ada orang-orang tertentu yang Tuhan pakai, Tuhan siapkan, dan Tuhan panggil kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ya, untuk membuat sebuah kelas mentoring. Mentoring berarti betul-betul 1-1. Ya, nanti kita akan coba lihat ini breakdown ini menjadi lebih dalam lagi. Bagaimana sih Pak mengenal tentang istilah mentoring itu? Yang ketiga adalah actionnya komunitas adalah keluarga kita. Ciptakan suasana yang aman bagi setiap orang yang berbagi. Ya, nah ini sebenarnya ini penting sekali, khususnya dalam budaya timur. Ya, ini mohon maaf kepada para ibu, para wanita yang memang punya talenta khusus. Ya, di dalam konteks bagian ini kita harus mulai belajar sebagai murid Tuhan. Ya, saya bukan ngomong laki nggak ada ya, laki juga ada yang seperti itu sih. Maksudnya seperti itu tuh,
Kita mendengar seseorang membagikan sebuah kisahnya, lalu kita ini nggak tahan untuk apa? Untuk ngomongin orang ini kepada yang lainnya. Saya bukan ngomong itu salah, ya. Tetapi kita harus tahu etikanya. Contoh, tidak menyebut namanya. Yang kedua, tidak menyebutkan orang tersebut dalam komunitas yang sama, misalnya, atau komunitas yang dekat, ya. Itu menjadi hal yang berjauhan, misalnya, ya. Dan motif untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhannya itu jelas. Jelas tuh apa maksudnya? Ini bukan menjadi satu bibit atau menjadi satu bahan obrolan yang kemudian mendiskreditkan atau kemudian mungkin bisa membuat orang lain tersinggung atau mengatakan begini, aduh saya nggak nyaman, setiap kali saya ngomong nggak lama kemudian udah muncul di Facebook, udah muncul di Instagram, udah muncul di hamba Tuhan di gereja. Sekali lagi, ini tidak mudah. Karena dalam konteks, dalam bagian tertentu yang saya pernah alami, saya harus mengambil eksekusi. Eksekusi apa? Yaitu tadi, untuk menaikkan bagian ini, untuk menolong. Mungkin contohnya, misalnya gini, dia ngomong begini sama saya, Pak, tolong jangan ngomong sama siapapun. Tapi melihat kondisinya, saya mencoba untuk mempersuasi orang tersebut. Saya bilang gini, Pak, maaf, kalau Bapak diteruskan seperti ini, maka Bapak akan mengalami ini. Ada baiknya saya menolong Bapak untuk saya kenalkan kepada seorang konselor atau seorang hamba Tuhan yang lain yang mungkin bisa menjembatani atau Tuhan pakai menyampaikan apa yang menjadi pergumulan dari Bapak ini. Kita juga nggak bisa ngomong, oh orang lain ngomong lalu kita diam saja, oke, kita doakan saja. Enggak, dalam konteks tertentu. Sekali lagi ya, saudara sekalian ya, jangan dipahami general. Ya. Dalam konteks tertentu. Ada nggak konteks tertentu saya tidak ngomong lalu kemudian Tuhan mengubahkan? Bisa juga. Tapi ada nggak sih orang yang kemudian tidak ngomong, kita juga melakukan sesuatu, lalu tidak juga lebih baik? Ada juga. Oleh karena itu, pemuritan itu hanya dibutuhkan kebersandaran dan kepekaan yang penuh di dalam kita ini menjalaninya. Ya. Jadi satu, mencari Tuhan, siap mencari jiwa. Carilah rekan yang memiliki kerinduan, ya, bersama, mentoring. Yang ketiga adalah kita harus belajar untuk menjaga apapun di dalam kelompok, ya, apapun yang disampaikan. Ya, setiap orang yang hadir harus sadar bahwa kehadiran saya mendengarkan kesaksian dari saudara saya ini, saya bagian dari apa yang dia sedang alami. Maka saya belajar untuk menjaga apapun yang seandainya kalau saya lakukan bisa mencederai atau merugikan orang tersebut. Yang keempat adalah ketidakmengertian adalah awal dari sebuah perjalanan bersama. Ciri pemimpin yang hebat adalah mengetahui apa yang dia ketahui dan yang tidak dia ketahui. Apa maksudnya dalam konsep yang keempat ini? Beberapa orang yang tidak mau atau merasa tidak siap ya untuk menjadi pemimpin, untuk memuridkan orang lain, salah satunya adalah parameter tentang pengetahuan. Pak, gimana kalau saya ditanya ini? Pak, gimana kalau kasusnya seperti ini, lain sebagainya? Saya sudah memberikan sebuah usulan, memang perlu sekali, ya, setelah kita belajar tentang pemuritan ini, untuk belajar sedikit mengenai konseling. Ya, konseling awam ya tentunya, bagaimana kita belajar mendengarkan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang melihat, apa dibalik apa, misalnya kalau seseorang menyampaikan sesuatu sebenarnya apa yang mau disampaikan, itu dibutuhkan. Tetapi yang paling utama dari di situ adalah kita ini kalau tidak mengerti, that's okay. Ya, tidak apa-apa untuk tidak mengerti, tidak ada yang salah untuk tidak mengerti. Maka pada waktu kita tidak mengerti, Tuhan akan memimpin kita untuk mendapatkan pengertian. Maka saya percaya sekali lah, kalau kita di dalam gereja, Tuhan sudah tempatkan beberapa orang, ya, ataupun beberapa rekan lain untuk menjadi pendamping. Ya, makanya pemuritan itu adalah satu konsep perjalanan bersama kan sebenarnya. Alkitab juga catat, ya, kehidupan Kisah Para Rasul pasal 2 pasal 4, mereka berbagi, mereka hidup bersama, tetapi di sana ada rasul-rasul yang menyampaikan firman, di sana ada diakonos yang melayani sebagai pelayan meja. Ya, di sana semua bergabung ya menjadi satu keluarga yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Maka tidak mengerti ya nggak apa-apa gitu loh. Kita bisa menjalani itu di dalam proses perjalanan bersama, learning by doing. Yang kelima adalah berbagi, memberi kepekaan yang lebih mendalam akan arti relasi bersama dengan Tuhan. Ada saya mengutip kalimat dari Plato, ya, ini General Revelation ya,
pengetahuan secara umum. Wise men speak because they have something to say. Fools because they have to say something. Orang yang bijak itu berbicara karena memang ada sesuatu yang harus disampaikan. Tapi orang bodoh itu karena mereka itu pengen ngomong saja. Ya, pengen ngomong saja tanpa dipikir. Ya. Maka konsepnya bagian yang kelima ini apa ya namanya? Di dalam perjalanan kita bersama dengan teman-teman tuh kita harus coba belajar untuk menjaga apa yang harus kita sampaikan. Ya, memiliki sebuah kebijaksanaan. Ya, kalau dalam konsep Alkitabnya adalah sebuah hikmat. Ya, ketika kita ini belajar untuk memahami apa yang sebenarnya teman kita atau diri kita sendiri. Nah, ini kan pentingnya pemuritan ya. Jadi pada waktu kita melihat, mendengar sesuatu yang terjadi dalam pergumulan, murid-murid atau kita sendiri, misalnya dalam sebuah kelompok, kita belajar itulah arti dari relasi bersama dengan Tuhan. Apa artinya? Artinya adalah you never walk alone. Ya, hidup Liverpool. Enggak ya. Ini memang apa yang Alkitab gambarkan kepada kita, bahwa gereja itu kumpulan saudara seiman. Ya, satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, kata Rasul Paulus. Ya, makanya Rasul Paulus berkali-kali dalam kitab Filipi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ya, menempatkan kepentingan orang lain jauh lebih utama dari kepentingan dirimu. Ya, sama seperti Kristus, ya, yang di dalam kesetaranya dengan Allah itu tidak melihat bahwa kesetaraannya menjadi hak yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya menjadi manusia, menjadi hamba, dan menjadi taat sampai mati. Ya. Konsep pemuritan yang saya bisa usulkan adalah mungkin seperti ini, yaitu konsep tentang pemuritan yang holistik, ya, bukan hanya bicara tentang person, ya, tapi juga bicara tentang hal-hal kultur, ya. Bagaimana budaya gereja itu, bagaimana khotbah-khotbah, bagaimana tema-tema khotbah itu relevan. Ya. Sehingga saya sih mengusulkan memang yang lebih efektif, pemuritan itu tidak hanya sekedar menambahkan materi yang lain, kecuali kalau kelasnya mentoring, ya, tetapi kita bisa memperdalam, menggali lebih dalam tentang khotbah minggu. Nah, ini sebagai contoh saja. Ini to-do list-nya dulu sebelum contoh ya. Setelah belajar untuk menjadi role model, maka kini saatnya untuk mendoakan, mengajak seseorang yang untuk berbagi firman. Ya, mari kita belajar untuk menemukan orang tersebut yang mempunyai hati dan visi yang sama. Kita dalam satu kelompok sudah ada kelompok yang sudah Tuhan tempatkan. Di sanalah kita minta kepekaan. Ya, lalu untuk apa? Poin yang pertama adalah mentoring 101. Ya, bagaimana kita ini dipanggil dalam sebuah kelompok menjadi leader, misalnya menjadi pemimpin yang melayani. Ya, lalu minta kepada Tuhan dari orang-orang yang terdekat ini, mana yang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan sudah bukakan, yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita bisa menuai orang ini dan menjadi satu memberikan tongkat estafet yang selanjutnya. Yang ketiga, yang seperti kita sudah berkali-kali ulangi juga, mencatat. Cobalah mencatat, menghafal firman Tuhan. We are the delivery system. Kitalah yang kita bagikan. Hidup kita yang kita bagikan. Bukan sekedar kata-kata yang kita sampaikan, tetapi hidup kita yang kita bagikan. Janganlah menunda untuk berbagi, karena itulah bukti dari mengasihi. Kasih bukan hanya sekedar kata, kasih adalah sebuah tindakan yang nyata. Maka kasih tak mungkin menjadi kasih tanpa sebuah tindakan. Tetapi seperti yang kita pahami tadi di depan, kita juga harus meminta kepekaan supaya ketika kita memberi, ketika kita mengasihi, yang kita lakukan eksekusinya berdasarkan apa yang Tuhan suka. Kan kadang-kadang gini ya, seperti kita orang tua kepada anak-anak. Pada waktu kita tidak mau terganggu, apa yang kita lakukan? Kasih gadget. Ya, suruh nonton. Ya, sebenarnya kita sedang memberi sesuatu kepada anak kita, tetapi yang kita beri itu bukan untuk orang itu, bukan untuk kebaikan orang itu, bukan untuk orang tersebut, tapi semata-mata supaya saya itu tidak terganggu kenyamanannya, ya, tidak mau terusik, ya, zona nyaman saya tidak mau terganggu. Ya, rasanya sulit sih ya, tidak mungkin kalau kita masih punya konsep demikian, lalu kita mau meresponi sebuah panggilan pemuritan.
Nah, ini adalah catatan saya tentang discipling community, komunitas yang memuridkan, ya. Jadi itu ada dua layer, ya. Satu yang biru dan yang merah, ya, bicara tentang ibadah minggu, ya. Ibadah minggu adalah sebuah proklamasi tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi juga di dalamnya ada sebuah fellowship. Saya yakin di gereja kita sudah ada, ya. Biasanya dikonsepkan dengan kalau di tempat kami itu ada ramah tamah, ya, ada ngobrol, ada kantin, ya, ada apapun bentuknya, itu sudah sangat baik, ya. Tapi kalau kita memikirkan bagian konsep minggu, harus punya korelasi di dalam komunitas grupnya. Makanya komunitas grupnya itu dibagi tuh. Ya, misalnya kalau kita ngomong tentang ibadah minggu, apa aja sih yang ada dalam ibadah minggu? Misalnya ini contoh saja ya, ada creative ministry, orang-orang tertentu yang menyiapkan slide, ya, menyiapkan lagu, yang menata segala sesuatu, ada. Lalu ada orang yang menyiapkan tentang khotbah, termasuk di dalamnya misalnya pembicaranya, temanya, dan lain sebagainya. Lalu ada juga bagian yang sifatnya pastoral, yaitu penggembalaan. Ya, mungkin bisa menambahkan bagian yang lain, banyak sekali, ini contohnya. Tetapi dalam ibadah minggu itu tercetus, ya. Makanya kan kita punya 3 panggilan gereja kan, diakonia, koinonia, dan marturia, ya. Diakonia membantu pelayanan sosial, ya, marturia itu menyaksikan akan kasih Tuhan, yaitu pemberitaan Injil, dan yang ketiga adalah konsep tentang persekutuan, yang di dalamnya tentu ada khotbah firman Tuhan, ya, ada berbagi satu dengan yang lain. Tetapi ini harus punya satu jejaring yang sama dengan community groupnya. Karena kalau tidak demikian, nanti kita bisa membuat gereja di dalam gereja nantinya. Jadi tidak menjadi pemuritan yang utuh. Kita tidak lagi bisa melihat pemuritan itu dalam satu gerakan massal yang sama, ya, yang besar. Walaupun nanti ada grup yang kecilnya, misalnya di dalam komunitas, ya, grup komunitas. Itu ada Elkom, ada Pikom. Saya akan coba gambarkan. Apa itu Pikom? Pikom adalah pembina komunitas. Ini istilah saja ya, tetapi saya buatkan ini supaya kita punya satu jalur yang jelas tentang apa itu komunitas. Ya, ada pemimpinnya. Tentu dimanapun juga pasti harus ada yang menggerakkan, siapa yang bertanggung jawab, ya, dan lain seterusnya. Ada juga leader komunitas, ya, bagaimana dia selalu incas. Nah, ini konsepnya itu tadi, Pikom itu mementor Elkom, ya. Pembina komunitas itu mementor leader komunitas. Mereka yang incas di dalam kelompok. Apakah Pikom selalu harus hadir? Tidak. Karena pembina komunitas bisa punya 3 atau 4 sel group. Disitulah orang-orang tersebut menjadi anak mentornya. Ya, tetapi pembina-pembina ini, leader komunitas ini mempunyai grup-grup tertentu yang didampingi oleh ALKOM, yaitu asisten leader komunitas. Di mana nanti terus akan berjenjang. Asisten leader komunitas dalam konsep tertentu, konteks tertentu, mencari orang lain untuk bisa dimentor supaya bisa mendapatkan satu asisten leader komunitas. Oke, yang kedua adalah materi. Tentu ada banyak hal. Sekali lagi, materi bukan segalanya, tapi materi juga penting untuk kita bisa pahami. Kita harus mengerti apa nih yang sebenarnya kita ingin jalani sebagai gereja. Nah, kita perlu peka dan berhati-hati supaya kita tidak membuat sebuah generalisasi tentang materi, saudara sekalian. Ya, ini beberapa kali juga yang membuat pemuritan itu menjadi gagal paham menurut saya, ya, gagal paham. Apa itu gagal paham? Kita merasa bahwa menyelesaikan buku A berarti memuridkan. Enggak ada hubungannya gitu loh. Ya memang itu penting, itu bagus gitu loh. Tapi mengerti dan memahami dan mengalami itu hal yang lain. Kita bisa mudah untuk mengerti. Kita bisa ngomong gini, buku ini sudah selesai. Ya kalau begitu kita bisa ngomong gini, Alkitab juga sudah selesai. Ya kalau kita khotbahkan semua eksposisi misalnya, sudah selesai. Tapi apakah demikian? Bukan kan. Ya. Jadi fokus utamanya adalah gimana Injil itu memberikan transformasi hidup di dalam perjalanan hidup kita menjadi serupa dengan Yesus. Maka membutuhkan materi, yes. Boleh nggak berbeda materi? Sangat boleh. Oleh karena itulah butuh kepekaan dari sang pemimpin. Bagaimana dan apa yang sebenarnya Tuhan tuntun untuk kelompok saya di dalam orang-orang yang Tuhan sediakan ini, Tuhan percayakan ini, untuk kami boleh bertumbuh bersama-sama.
Dan yang ketiga adalah dalam komunitas grup ada mentoring. Ya, jadi ini 3 bisa ditambahkan, ada banyak hal. Ini hanya contoh saja. Ya, maksudnya kita bisa memetakan apa yang ada ya sebagai modal awal untuk kita melihat korelasi satu dengan yang lainnya. Ya, jangan sampai begini nanti waktu kita ngomong tentang gereja, lalu kita ngomong tentang pemuritan itu menjadi 2 yang tidak sama gitu loh. Ini poinnya apa sih? Saya pernah melihat juga satu gereja itu sangat baik. Saya melihatnya, wah, saya terinspirasi. Ya, di dalam khotbah-khotbah semua hamba Tuhan yang berkhotbah semuanya temanya sama. Nah, ini memang kelebihan kalau memang di satu gerejanya ada beberapa hamba Tuhan yang bisa berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan, ya. Jadi kadang kan gini, kesulitan kita buka-bukaan saja. Kesulitan kita sebagai gereja mengundang pembicara lain ke dalam, ya. Walaupun diberikan tema, walaupun diberikan tujuan, setiap orang, setiap pengkhotbah itu diberikan apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Ya. Bisa nggak itu sesuatu yang lain? Bisa saja gitu loh. Bisa saja. Ya. Dia bisa melihat nats yang sama, tapi outcome-nya bisa beda. Ya bisa saja. Apa yang menjadi penekanannya? Bisa saja gitu. Ya. Tapi kalau kita melihat di dalam konteks gereja yang satu, ya, satu visi tentang pemuritan, pasti value-value-nya itu menjadi sama. Ya, sekali lagi ini tidak masuk dalam ranah kita mau ngundang pengkhotbah A, pengkhotbah B, bukan ya. Tetapi yang saya lihat adalah satu gereja tuh harus utuh, di mana jemaat di dalam sel grup, di dalam komunitas grup, dan juga di dalam mereka berjemaat itu menjadi satu hal yang utuh. Ya, saya beberapa kali juga pernah memberikan masukan kepada orang-orang tertentu yang hidup dan terlibat di dalam komunitas sel, di dalam pemuritan, tapi pada waktu hari Minggu bergerejanya di tempat yang lain. Ya. Oke lah, katakanlah gerejanya itu visinya sama, pengajarannya sama. That's okay gitu loh. Tapi waktu mereka itu setiap hari Minggu makan dari makanan yang berbeda, dalam tanda kutip ya, saya nggak ngomong benar dan salah, berbeda. Begitu masuk dalam komunitas, dia akan sangat sulit untuk bertumbuh gitu loh. Ya, sangat sulit untuk bertumbuh karena satu grup itu kan kita butuh kepekaan untuk mau menuju ke satu tempat yang sama. Sekali lagi, saya juga bukan ngomong bahwa semuanya harus satu gereja yang sama. Tidak juga demikian. Tetapi value pemuritannya harus jelas. Apa yang kita mau capai, apa yang kita mau kejar, apa yang kita mau saling mendampingi, apa yang kita mau bagikan. Ya, proyek-proyek ketaatan yang seperti apa. Ya, ini contoh yang di dalam gereja kami. Ya, kurang lebih begini, ya, ini dibuatkan untuk konsep pemuda sebenarnya. Makanya kita masuk dari kelompok family care group sebagai Abraham. Ya, kelompok jenjang angkatan Abraham, family care group, mereka sudah menikah, ya, di bawah usia 5 tahun, ya, kemudian itu mementor atau menjadi pemimpin untuk angkatan-angkatan 8991 dan seterusnya. Jadi terus turun ke bawah. Nah, pertanyaannya, siapa yang menjadi pembina komunitas? Di tempat kami yang menjadi pembina komunitas sementara ini dipegang oleh majelis. Ataupun mereka yang pernah menjadi majelis tidak berjabatan, tetapi yang kita tahu dalam profil kedewasaan kerohaniannya, visi tentang pemuritannya, pemahaman tentang firman Tuhannya, itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi, Pak, kok banyak sekali prasyarat yang dilakukan? Ini bukan prasyarat. Menurut saya ini bukan prasyarat. Ini adalah satu kelengkapan terhadap seseorang untuk bisa membina komunitas. Ya dong, mana mungkin kita bisa membina sebuah komunitas kalau kita tidak punya kerinduan untuk mau belajar. Saya bukan ngomong ini semuanya sudah expert ya, sudah sekalian, jangan sampai juga kita salah memahami. Bukan semuanya sudah expert. Kalau sudah expert ya sudah ngambil dari sekolah Alkitab saja. Tapi sekali lagi, kan ini bukan masalah pengetahuan. Ini kan yang kita mau sedang gambarkan adalah keutuhan tentang bagaimana kita bisa memuridkan. Gitu. Nah, inilah yang terjadi ya di dalam community group kita. Ya, mungkin ada yang bingung. Ya, itu yang di tengah adalah saya, majelis dan tim hamba Tuhan. Kami adalah menjadi satu kelompok pemuritan sendiri. Jadi saya dengan tim hamba Tuhan, dengan majelis, itu punya waktu pertemuan setiap sebulan sekali. Ya, lalu dari sini saya itu memegang beberapa Elkom, ya, Elkom, lalu ada juga ALkom, ada juga Pikom dalam sebuah kelompok. Nah, Pikomnya, Elkomnya, ini Pikomnya, itu pegang satu kelompok yang kuning. Ya, ini contoh ya. Jadi buatkan sel. Masuk menjadi pemimpin, di dalam kelompok itu sudah ada Elkom dan ALkom. Jadi satu orang majelis, ya, itu pegang satu kelompok yang kuning, yang terdiri dari pembina
komunitas yang adalah majelis, leader komunitas yang adalah angkatan tadi, asisten leadernya, dan M1, M2, M3 adalah anggotanya, membernya, ya katakanlah gitu ya, membernya. Nah, demikian juga di dalam kelompok yang lainnya, kurang lebih begitu. Nah, ini adalah kualifikasi yang kita buatkan. Siapa Pak yang bisa menjadi pembina komunitas? Nah, ini kualifikasinya seperti ini, ya kurang lebih ya. Ini saya pikir nanti bisa dibikin sendiri ya. Ini Elcom-nya juga ini kualifikasinya ya. Jadi kita punya satu kelas yang saya bilang tadi, sekolah spiritualitas. Itu salah satu wadah di mana teman-teman yang mau menjadi Elcom atau Pikom itu diperlengkapi ya. Kemudian mempunyai sebuah expertise tertentu ya. Jadi nggak semuanya, makanya nanti ada komentor. Ini tambah bingung, apa sih komentor? Yaitu, misalnya saya secara spiritualitas ada orang tertentu yang membutuhkan pengenalan akan firman Tuhan. Bertemu dengan saya 4 atau 6 kali. Ya. Tetapi dalam saat yang sama, dia membutuhkan juga bagaimana dia bisa punya relasi yang utuh di dalam pekerjaan misalnya. Nah, saya bukan expertise dalam pekerjaan tentunya. Ada teman saya yang lainnya yang memang berkecimpung di dalam pekerjaan. Jadi menata bagaimana melihat keuangan, ekonomi dalam kacamata firman Tuhan. Nah, dia sebagai pelaku, ya, sebagai orang yang hadir di dalam bisnis tersebut, memberikan nilai-nilai, value-value tentang Kristus di dalam pekerjaan dan seterusnya. Nah, ini saya pikir nanti kita bisa eksplorasi lebih dalam lagi ya, lebih jauh ya. Ini kualifikasi untuk asisten leader ALCOM ya. Jadi semuanya itu harus mengikuti kelas basic dulu. Ini salah satu yang namanya basic. Jadi sebenarnya setelah ini ada kelas ABCD class ya. ABCD class itu kelas advance, kurang lebih begitulah ya. Ya, jadi mereka yang punya panggilan untuk betul-betul memegang satu grup, ya, mempunyai satu pergumulan untuk menjadi leader di dalam kelompok, di dalam gereja, ya. Jadi kita masuk dalam sebuah gerbong, ya. Sekali lagi ya, saudara sekalian, jangan sampai terjebak dengan semua istilah, dengan semua sistem yang ada. Ini adalah sebuah usulan, dan ini pun bisa muncul setelah bertahun-tahun melihat ya kultur gereja, sistem gereja, ya, bagaimana kemajelisan yang terus berganti dan seterusnya. Kita membutuhkan yang seperti ini memang. Oke, ini yang materi, ya, ada beberapa usulan yang bisa dipakai, ya, 3 varian, yaitu yang pertama adalah materi khotbah minggu yang dieksplorasi, dan saya lihat ini sangat-sangat efektif, saudara sekalian, ya, sangat efektif. Ya, ini juga tidak membuat materi yang baru, tetapi memang ini kesulitannya yang saya bilang tadi, ada beberapa orang yang tidak bergereja di tempat yang sama. Oke, yang kedua adalah materi pemuritan khusus, bisa juga ini kolaborasi ya, bisa di-mix. Ya, misalnya di dalam semester pertama, apa yang dibutuhkan oleh kelompok saya? Pengenalan akan Allah. Misalnya ya, pengenalan akan Allah. Karena gimana pun juga waktu kita membaca Alkitab, kita bicara tentang Allah. Kalau kita tidak punya satu blueprint yang jelas tentang siapa Allah itu, lalu kita membaca Alkitab dengan berurutan misalnya, yang saya bilang minggu lalu tentang YouTube saya, apakah kita ini diminta oleh Tuhan untuk membaca sampai habis Alkitab, lalu bagaimana membacanya? Apakah membacanya itu seperti khotbah leksionari? Misalnya leksionari dalam beberapa gereja ortodoks, GKI misalnya, itu ada satu tema, lalu mengambil 4, misalnya Mazmurnya 1, Injilnya 1, ya, lalu ke Perjanjian Lamanya 1. Nah, ini memang ada kesulitan. Kadang-kadang ini kan genre-nya beda kitab-kitabnya, tapi seperti dipaksakan. Tapi by the way, itu kita tidak akan ulas itu. Tapi paling tidak, apakah kita harus membaca Alkitab itu berurutan? Nah, kita harus perlu memahami. Misalnya materi pemuritan di kelompok saya butuh nih tentang ini. Atau misalnya bagaimana kita melihat tentang Alkitab dan seterusnya. Atau yang ketiga adalah materi bebas. Nah, sekali lagi ini bisa variasi. Ya, bisa variasi. Di dalam beberapa kelompok saya, kita pakai satu buku dan juga kita memasukkan satu tema khotbah untuk setiap bulannya. Ya, jadi itu bergantian, bervariasi. Materi distribusi ini udah ini ya, sifat materi bersifat dialog, ditutup dengan sebuah proyek ketaatan. Ini sudah sangat teknis sekali dan rasanya saya berhenti di sini. Mari kita tanya jawab, saudara sekalian.